Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'd. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu yakum. Insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Masih menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang nanti akan dialami oleh manusia pada hari kiamat. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada pembahasan tentang hisab, dan pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk bagian berikutnya dari kejadian-kejadian yang nanti akan terjadi pada hari kiamat. Yang kedelapan yaitu tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, wa fi arasatil qiyamah, dan nanti di padang mahsyar al-haudul mawrud lin nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terdapat haud, yaitu telaga yang akan banyak didatangi oleh manusia. Akan ada haud, yaitu telaga yang didatangi manusia lin nabi sallallahu alaihi wasallam, milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahalla minal asal. Air dari telaga tersebut ini lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Aniyatuhu adadu nujumis sama. Bejana-bejananya, gayung-gayungnya atau bejananya itu sebanyak bilangan bintang-bintang di langit. Tuluhu syahrun wa arduhu syahrun. Panjangnya telaga tersebut, kata Nabi, itu sejauh 1 bulan perjalanan. Demikian juga lebarnya juga sama, sejauh 1 bulan perjalanan. Man yashrabu minhu syarbatan lam yadma ba'daha abadan. Barang siapa yang meminum dari air telaga tersebut 1 teguk, seteguk minuman, maka niscaya dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya setelahnya. Ini yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dari kejadian-kejadian nanti yang dialami oleh manusia di hari kiamat. Setelah perkara hisab, maka yang berikutnya adalah al-haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata al-haud atau telaga secara asal adalah maknanya majma'ul ma', tempat kumpulnya air. Al-haud atau telaga itu majma'ul ma', tempat berkumpulnya air, ya. Dan yang dimaksud di sini adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari beberapa sisi. Ya. Dan kata Syekh Utsaimin ketika beliau menjelaskan pembahasan ini, beliau menjelaskan beberapa poin, ya. Wal kalam 'ala al-haud min iddati wujuh. Pembahasan atau pembicaraan tentang haud, yaitu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa sisi. Awalan, yang pertama, hadzal haud mawjudun al-an. Kata Syekh Utsaimin, telaga ini, yaitu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang sudah ada. Ya. Sekarang sudah ada, sudah Allah ciptakan. Ya. Tetapi ini perkara yang gaib. Ya. Ya. Dari mana beliau mendapatkan pemahaman seperti ini? Kata Syekh Utsaimin, li'annahu tsabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis yang telah tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu khataba dzata yaumin fi ashabi. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di tengah-tengah para sahabatnya. Waqal, dan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa inni wallahi la anzuru ila haudil an. Dan aku demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat telagaku sekarang. Dan ini perkara yang gaib, ya, perkara gaib, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihatnya. Dari sini, ya, kata Syekh Utsaimin menunjukkan bahwasanya telaga itu sesuatu yang sudah ada. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku sekarang melihat telagaku. Sebagaimana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah ada. Bukan sesuatu yang belum ada, tetapi sudah ada. Wa aidan thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Demikian juga kata Syekh Utsaimin, di dalam hadis yang lain, hadis yang telah tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa minbari ala haudi, dan mimbarku ini, mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu di atas telagaku. Ya, mimbarku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berada di atas telagaku. Apa maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mimbar beliau itu di atas telaganya? Kata Syekh Utsaimin, ini ada dua makna. Ya. Hadza yahtamilu annahu fi hadzal makan, lakin la nusyahiduhu li'annahu ghaibiyyun. Makna yang pertama dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mimbarku ini ada di atas telagaku, ya. Makna yang pertama bahwasanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keberadaannya di atas mimbar beliau, ya. Apa di bawah mimbar beliau, ya. Tetapi ini perkara ghaib, bukan perkara yang zahir. Ini perkara yang gaib yang kita tidak bisa melihatnya di dalam kehidupan ini. Ya. Ini, ya, makna yang pertama, bahwasanya, ya, telaga Nabi itu benar-benar di atas mimbar Nabi itu di atas telaga beliau, telaga di bawahnya. Tetapi kita tidak melihatnya karena ini perkara yang gaib. Yang jelas kita mengimani karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan, ya. Karena sebagai bentuk kesempurnaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita tasdiqu fi akhbar,
kita membenarkan apa yang beliau khabarkan selama hadisnya sabat, ya, tetap sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mendustakannya, ya. Karena ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna yang pertama. Bahwasanya telaga Nabi itu ada di tempat tersebut, tetapi kita tidak melihatnya karena itu perkara yang ghaib. Wa yahtamilu, adapun makna yang kedua kata Syekh Utsaimin, annal minbara yudha'u yaumal qiyamati 'alal haud. Makna yang kedua dari ucapan Nabi wa minbari 'ala haudi, dan mimbarku ini berada di atas telagaku. Makna yang kedua bahwasanya mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti akan Allah letakkan di atas telaga beliau. Di mana Allah alam. Ya, ini makna yang kedua, ya. Makna yang kedua kata Syekh Utsaimin bahwasanya mimbar beliau nanti akan diletakkan di atas telaga beliau, ya. Tidak disebutkan di mana tempatnya, ya. Ini dua makna dari ucapan Nabi wa minbari ala haudi, dan mimbarku ada di atas telaga. Ini pembahasan pertama yang disampaikan Syekh Utsaimin tentang keberadaan telaga. Bahwasanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sekarang sudah ada, dan itu perkara yang ghaib, ya, perkara ghaib. Tsaniyan, yang kedua, hadzal haud yusabbu fihi mizaban minal kautsar. Telaga ini di dalamnya ada dua aliran atau dua saluran dari sungai Al-Kautsar yang ada di surga, ya. Jadi telaga ini ada dua saluran dari sungai Al-Kautsar yang Allah sediakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Wa huwa an-nahr al-'azim alladhi u'tiyahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Dan Al-Kautsar ini adalah sebuah sungai yang besar yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah berikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar, sungai Al-Kautsar, ya, di surga. Dan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada salurannya, dua saluran yang sampai kepada sungai Al-Kautsar. Hal ini sebagaimana banyak disebutkan di dalam beberapa riwayat. Di sini dikatakan sebagaimana di dalam hadis yang dikon oleh Imam Muslim dari hadis Thauban radhiyallahu anhu, bahwasanya, ya, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua saluran yang ujungnya sampai kepada sungai Al-Kautsar. Yang ketiga, zamanul haud qabla al-'ubur 'ala as-sirat. Lianna al-maqama yaqtadi dhalik, haitsu inna an-nas fi hajatin ila syurbi fi arasatil qiyamah qabla 'uburi as-sirat. Ya, kejadian tentang telaga ini, ya, yang ketiga, kejadian waktu, ya, telaga ini di mana nanti umat beliau akan mendatangi telaga itu sebelum manusia melintasi di atas sirat, jembatan yang terbentang, ya, di atas neraka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah hisab sebelum meniti di atas sirat. Ini keberadaan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-maqama yaqtadi dzalik, karena kedudukannya, ya, penempatannya, ya, konsekuensinya demikian, di mana manusia mereka sangat butuh kepada minum, ya, di padang mahsyar sebelum nanti mereka melintasi sirat. Sebelum mereka melintasi sirat. Ini, ya, pembahasannya ketiga, penjelasannya ketiga
terkait kapan nanti ya keberadaan haud yang akan didatangi oleh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu sebelum manusia yang melintas di atas sirat, meniti sirat. Rabi'an yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaridu hadzal haudha al-mu'minuna billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam al-muttabi'una li syari'ati. Yang akan mendatangi telaga ini, kata beliau, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang akan mendatangi telaga ini, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, al-muttabi'una li syari'atihi. Mereka yang senantiasa mengikuti syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka yang ittiba, mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka yang akan Allah izinkan untuk mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minum dari air darinya. Ya. Itu mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang mereka mengikuti syariat Nabi, istiqomah di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mudah-mudahan Allah masukkan di antara mereka yang bisa ya menjumpai dan menikmati dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma man istankafa wastakbaru an ittiba'i syariah. Adapun orang yang berpaling dan mereka tidak mau mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yutarradu min, maka mereka akan ditolak dari telaga beliau. Mereka akan dijauhkan dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana banyak disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ya, didatangkan kepadanya sekelompok orang ya, diangkat menuju telaga beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka dijauhkan. Mereka dijauhkan dari tenaga Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka telah menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana farratukum 'alal haud. Aku akan mendahului kalian di atas telagaku. Aku akan mendahului kalian di atas telagaku. Wa la yarfa'anna rijalun minkum, maka akan diangkat sebagian orang di antara kalian. Maksudnya diangkat menuju telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma la kemudian mereka akan mendatangi telaga beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Namun tiba-tiba mereka dijauhkan, ya, dijauhkan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditolak dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rabbi ashabi, wahai Rabbku, itu mereka para sahabatku. Fayuqal, maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah mereka buat sepeninggalmu. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu sahabatku, kemudian dikatakan kamu tidak tahu apa yang telah mereka buat sepeninggalmu. Ini orang-orang yang mereka ya awalnya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berpaling sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, murtad, meninggalkan dinul Islam. Ya, tentunya mereka bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sebagaimana definisi para ulama,
Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman kepada beliau dan meninggal di atas keadaan mukmin. Ya. Adapun di sini yang dimaksud adalah orang-orang yang mereka menyelisih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan di sini, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da atau ma baddalu ba'da. Engkau tidak tahu ya apa yang telah mereka rubah-rubah setelah itu. Ya. Maksudnya merubah-rubah agama Allah sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka dari sini ikhwani wa akhwati azanallahu yakum, ini menjadikan nasihat bagi kita semua apabila kita ingin diperkenankan untuk mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita meminum darinya, maka adalah kita menjaga sunnah Nabi, menjaga syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak menjadi orang-orang berpaling dari syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya orang-orang yang akan mendapatkan telaga adalah mereka yang beriman kepada Rasulullah dan selalu mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang di dalam kehidupan dunianya mereka berpaling dari petunjuk beliau, maka mereka akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka selama di dunia berpaling dari petunjuk Nabi, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebagai balasannya mereka akan diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala beliau mengatakan semua orang yang melakukan perbuatan bid'ah, ya, perbuatan mengada-ada yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diridhai Allah dalam agama ini, maka mereka akan diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Dan yang lebih parah lagi kata beliau adalah orang-orang di antara mereka ya, ahlul bid'ah yang mereka yang menyelisihi jamaah kaum muslimin seperti orang-orang Khawarij, orang Syiah Rafidhah, para pengikut hawa nafsu. Demikian pula orang-orang yang berbuat zalim, ya, yang melampaui batas kezaliman dan menentang kebenaran, ya, orang-orang melakukan dosa besar secara terang-terangan. Semua mereka ini dikhawatirkan termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis, yaitu orang-orang yang diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga orang-orang yang tidak beriman, ya, tidak percaya dengan adanya keberadaan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang-orang Mu'tazilah, maka mereka juga nanti termasuk orang-orang yang diusir dari telaga Rasulullah karena selama di dunia mereka tidak mengimani tentang keberadaan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait dengan siapa yang akan mendatangi telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima yaitu penjelasan tentang keadaan sifat telaga itu sendiri. Ya. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Syekhul Islam, fi kaifiyati ma'u, bagaimana keadaan air yang ada di telaga tersebut. Syekhul Islam beliau mengatakan ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Hadza fil laun. Bahwasanya airnya, air dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih putih daripada susu. Ya, kita tahu susu yang murni itu sangat putih sekali, ya. Dan di sini dikatakan bahwasanya airnya itu lebih putih daripada susu. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis yang berkaitan tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini warnanya. Bagaimana rasanya? Rasanya wa halla minal asal, dan rasanya lebih manis daripada madu.
Ini terkait dengan rasanya. Warnanya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Adapun baunya ya atyab min rihil misk, ya. Baunya lebih harum daripada minyak kasturi. Ya. Ini sebagaimana banyak disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang telaga Rasulullah SAW ini mencapai derajat mutawatir. Ya, ya, mencapai derajat mutawatir tentang keberadaan telaga Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya tentang bejana-bejananya, ya. Yaqulul muallif, Syekhul Islam mengatakan wa aniyatuhu adada nujumis sama. Ya. Aniyatuhu adadu nujumis sama. Bejana-bejananya atau gayung-gayungnya untuk mengambil airnya itu jumlahnya sejumlah bintang di langit. Hakadha kama warada fi ba'di alfadhil hadis. Ya. Ini sebagaimana disebutkan di dalam beberapa lafaz-lafaz hadis, ya. Di mana di dalam beberapa lafaz mengatakan aniyatuhu adadu nujumis sama. Bejananya atau gayung-gayungnya jumlahnya sejumlah bintang-bintang di langit. Dengan kalimat adat bilangannya. Ini banyaknya bejana tersebut, banyaknya gayung-gayung di telaga Rasulullah itu sebanyak bintang di langit, menunjukkan sangat banyak sekali. Ya, menunjukkan sangat banyak sekali. Wa fi ba'diha, di dalam sebagian lafaz yang lain, aniyatuhu kanujumis sama, tidak menggunakan kata adat atau bilangan. Ya, tetapi aniyatuhu kanujumis sama. Bejananya atau gayungnya itu seperti bintang di langit. Ya. Di dalam sebagian lafaz yang lain tidak menggunakan kata jumlah, tetapi hanya tamsil. Ya. Bejananya atau gayungnya seperti bintang-bintang di langit. Kata Syafi'i, lafaz yang kedua ini, bejananya seperti bintang di langit, ini maknanya lebih luas dari lafaz yang pertama, bilangannya sejumlah bintang di langit. Apa maksudnya? Kalimat kanujumis sama, bejananya seperti bintang di langit, ini baik dari sisi bilangannya atau dari sisi sifat atau keindahannya. Bahwasanya bilangan bejana-bejana yang ada di telaga Rasulullah itu sangat banyak sekali, sebagaimana jumlah bintang-bintang di langit yang sangat banyak miliar. Dari sisi bilangannya. Yang kedua dari sisi keindahannya. Ya, itu seperti bintang-bintang di langit yang indah berkilauan. Ya, ya baik dari jumlahnya maupun dari keindahannya. Ya, kita adzan dulu ya, bisa adzan nanti kita lanjutkan.
Ya, kita lanjutkan. Itu yang keenam, penjelasan tentang bejana-bejana yang ada di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bilangannya sebanyak bintang-bintang di langit dan keindahannya, bagusnya seperti bintang-bintang di langit. Ini dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aniyatuhu kanujumis sama, ya. Bejananya seperti bintang-bintang di langit, baik dari bilangannya maupun dari keindahannya. Kemudian yang ketujuh, kata beliau, atharu hadhil haud, ya, bagaimana dampak atau efek yang ditimbulkan bagi orang yang meminum dari air telaga tersebut. Maka Syekhul Islam mengatakan, man yashrabu minhu syurbatan lam yadhba ba'da abadan. Siapa yang meminum satu teguk dari telaga tersebut, dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya setelahnya. Ya. Dia tidak akan merasakan kehausan setelahnya selama-lamanya. Ini orang yang telah meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebentar. Hadhihi min hikmatillahi azza wa jalla. Kata Syekh Utsaimin, ini termasuk dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, li'anna alladhi yashrabu minasyari'a fid dunya la yakhsar abadan kadzalik. Karena kata Syekh Utsaimin, sebagaimana orang yang meminum atau menikmati syariat, mengambil syariat di dunia, ya, meniti jalan syariat di dunia, dia tidak akan mendapatkan kerugian selama-lamanya, ya. Maka sebagai balasan demikian juga nanti di akhirat kelak, ya. Maka orang-orang yang diberikan kemuliaan untuk bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan merasakan kehausan setelahnya selama-lamanya. Kemudian yang berikutnya, yang kedelapan,
bagaimana ukuran dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ukuran dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ukuran dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Syekhul Islam, tuluhu syahrun wa 'arduhu syahrun. Ya. Bahwasanya panjangnya itu sejauh 1 bulan perjalanan, demikian juga luasnya lebarnya sejauh 1 bulan perjalanan. Hadza idzan yaqtadi an yakuna muduran. Ya. Dari penjelasan ini kata Syekh Utsaimin berarti keberadaan telaga itu persegi, ya, karena panjangnya dan lebarnya sama 1 bulan perjalanan. Ya. Dan ukuran 1 bulan perjalanan ini kata Syekh Utsaimin bi'tibari ma huwa ma'lumun fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam min sayril ibilil mu'tad. Yang dimaksud dengan 1 bulan perjalanan ini adalah ukuran yang sudah diketahui atau sudah dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perjalanan menggunakan onta dengan kecepatan yang standar, ya. Ini ya, jadi kalau kita ingin membayangkan bagaimana yang dimaksud dengan 1 bulan perjalanan itu apa? Perjalanan dengan kereta, dengan pesawat, ya, dengan apa yang difahami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, keumuman ketika itu perjalanan dengan onta, ya, dengan ya sesuatu yang standar yang umumnya pada zaman tersebut. Kemudian yang berikutnya, yusabbu fil haudi mizaban minal kautsar alladzi ataahu Allah taala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ya, nanti di telaga tersebut ada 2 saluran yang sampai kepada sungai Al-Kautsar yang telah Allah sediakan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Yang ke-10 kata beliau, pembahasannya ke-10, halil anbiya'il akharina ahwab, apakah para nabi yang lain juga memiliki telaga yang nanti akan didatangi oleh kaumnya masing-masing, umatnya masing-masing, ya. Fal jawab na'am, maka jawabannya iya. Jadi yang mendapatkan telaga itu bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi nabi-nabi yang lain mereka juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala telaga. Fa innahu jaa fi hadits rawahu Tirmizi, datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, wa in kana fi maqal, meskipun kata Syekh hadis ini ada pembahasan, ada pembicaraan tentang kesahihannya. Ya, dicatatkan di sini hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan juga Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah dari hadis Samrah, dan disahihkan oleh Syalbani di dalam Sahih Al-Jami', bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna likulli nabiyyin hawdan. Inna likulli nabiyyin hawdan. Sesungguhnya setiap nabi akan memiliki telaga. Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki telaga, ya. Wa innahum layatabahawna ayyuhum aktsar waridatin, dan masing-masing mereka para nabi akan saling berbangga-bangga, saling membanggakan siapa di antara mereka yang paling banyak didatangi oleh orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masing-masing nabi akan diberikan telaga dan mereka saling membanggakan, ya, yang paling banyak datang ke telaganya.
Wa inni arjullaha an akuna aktsarahum waridah. Dan aku berharap kepada Allah agar akulah yang paling banyak ya telaganya didatangi oleh manusia. Ini terkait dengan keberadaan telaga, bahwasanya masing-masing nabi nanti akan diberikan telaga yang didatangi oleh umatnya masing-masing. Dan telaga Rasulullah SAW ini adalah telaga yang paling banyak didatangi oleh pengunjung. Kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya dan sifat keadilannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan untuk Nabi Muhammad SAW sebuah telaga yang akan didatangi oleh orang-orang beriman dari umatnya. Demikian juga setiap nabi akan diberikan telaga yang akan didatangi oleh orang-orang beriman dari umat mereka masing-masing. Lakinil haudul a'zam wa haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi telaga yang paling besar adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani wa akhwati azanallahu yakum, ya di antara kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat setelah hisab, yaitu tentang telaga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita sebagai umat beliau, kita berharap bahwasanya kita termasuk orang-orang yang Allah izinkan untuk bisa meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena ini merupakan keutamaan kemuliaan yang besar. Kemudian kita tambahkan satu lagi kejadian berikutnya setelah telaga ya, al-amru tasi' mimma yakunu yaumal qiyamah as-sirat. Jadi setelah hisab ya, urutannya masih ingat urutannya? Apa urutannya dulu? Kita ulangi sedikit ya. Yang pertama di sini dikatakan adalah tu'adul arwah ila ajsad. Ketika ruh Allah kembalikan kepada jasad masing-masing ya. Setelah ditiup sangkakala, kemudian dari sangkakala tersebut ya, ruh akan berterbangan ke jasadnya masing-masing ya. Kemudian kejadian yang kedua yaitu ketika manusia setelah ruh ditiupkan ke dalam jasadnya masing-masing, manusia akan bangkit di dalam kuburnya ya, dalam keadaan ufatan uratan urlan ya. Dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak beralas kaki dan tidak disunat ya. Kemudian yang ketiga adalah tadnu minhum syams ya, yaitu didekatkannya matahari sehingga nanti manusia akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing ya, sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Kemudian yang keempat yaitu ya, yuljimuhumul araq. Setelah matahari didekatkan, maka manusia ya tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Yang kelima setelah itu adalah tunsabul mawazin ya, dihamparkannya, diletakkannya timbangan-timbangan untuk menimbang amalan-amalan manusia. Ini kejadian yang keempat. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima yaitu tentang mizan ya, tentang ya. Yang keempat tadi tentang apa? Keringat. Yang kelima tentang mizan, yaitu dihamparkannya timbangan. Dan yang keenam yaitu tentang ad-dawawin, lembaran catatan amal ya.
disebarkannya lembaran-lembaran catatan amal manusia, dan sebagian ada yang menerima dengan tangan kanannya dan sebagian ada yang menerima dengan tangan kirinya atau dari belakangnya atau dari punggungnya. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang hisab, perhitungan amal, dan yang ketujuh yang tadi barusan kita sampaikan yaitu tentang al-haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan al-haud, dan nanti yang kedelapan, yang kesembilan kita tambahkan satu lagi yaitu as-sirat. Ya, as-sirat atau jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Al-amru tasi' mimma yaqulu yaumal qiyamah as-sirat. Ya, perkara yang ketujuh yang nanti terjadi pada hari kiamat yaitu sirat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan terkait as-sirat ini, was-siratu mansubun ala matni jahannam. Ya. Dan sirat ini dibentangkan di atas neraka jahannam, wa huwal jisrul ladzi bainal jannati wan nar. Dan sirat ini adalah al-jisr. Al-jisr itu jembatan yang terbentang di atas di antara surga dan neraka. Kata Syekh Utsaimin, ikhtalaful ulama fi kaifiyatihi. Ulama berbeda di dalam memahami bagaimana keberadaan atau keadaan sirat tersebut, kaifiyahnya. Faminhum man qala tariqun wasi'un ya'murun nas ala qadri a'malihim. Sebagian di antara mereka ada yang berpendapat tentang sirat ini. Sirat adalah tariqun wasi', jalan yang luas, ya, jalan yang lebar, yang nanti manusia akan melewatinya sesuai dengan kadar amal perbuatannya. Artinya keadaannya berbeda-beda. Berdasarkan hadis-hadis yang ada, ya, keadaan manusia ketika melewati sirat tidak sama satu dengan yang lain, biqadri a'malihi, sesuai dengan ya kadar amal perbuatannya. Lianna kalimat as-sirat madluluha al-lughawi huwa hadha. Karena kata sirat secara bahasa itu maknanya seperti ini, jalan yang lebar, yang luas. Ini pendapat yang pertama. Wa minal ulama man qala, dan sebagian lagi di antara ulama yang berpendapat bal huwa siratun daqiqun jiddan. Kebalikannya, bahwa sirat ini adalah jalan yang sangat kecil, sangat tipis, ya, sangat sempit. Ya, kama jaa fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri alladzi rawahu Muslim, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keberadaan sirat ini, adaqqu min syi'r wa ahaddu min nasayf, ya, bahwa sirat ini lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, ya. Jadi ada dua penjelasan ulama, ya, berdasarkan dalil-dalil yang ada. Wa ala hadza yaridu su'al. Ya, berdasarkan penjelasan yang kedua ini, bahwa sirat ini sangat kecil, ya, lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Mungkin ada yang bertanya, ya, kaifa yumkinul 'ubur ala tariqin kahadha? Bagaimana mungkin seseorang bisa melewati suatu jalan yang keadaannya seperti ini? Lebih kecil daripada rambut, lebih halus dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Ya. Bagaimana kita menjawab pertanyaan demikian? Wal jawab anna umurul akhirah la tuqasu bi umuri dunya. Ini kaidah yang sering disampaikan oleh Syekh Utsaimin, bahwasanya perkara-perkara akhirat itu tidak bisa dikiaskan, dibandingkan dengan perkara-perkara dunia. Kenapa? Karena perkara ghaib. Ya.
Fallahu ta'ala ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala itu maha berkuasa atas segala sesuatu, ya. Wala nadri kaifa yu'abbirun. Kita tidak tahu bagaimana ya kaifiyah mereka melewatinya. Hal yajtami'una jami'an fi hadzal tariq aw wahidan ba'da wahid. Apakah manusia akan melewati sirat ini secara bersamaan di jalan tersebut atau melewatinya satu persatu? Hadhihi masalah la yakadul insan yajzimu bi ahadil qawlain li'anna kilayhuma lahu wujhatul qawiyyah. Kata Syekh, pembahasan masalah sirat ini apakah bentuknya sebuah jalan yang lebar sebagaimana tuntutan makna secara bahasa makna sirat atau sesuatu yang kecil? Kata Syekh, hampir-hampir tidak bisa dipastikan yang mana yang lebih kuat di antara dua pendapat ini, karena ya sisi pendalilan masing-masing kuat, ya. Qauluhu mansubun ala matni jahannam yakni ala nafsin nar, ya. Perkataan Syekh bahwasanya sirat itu terbentang di atas jahannam, maksudnya di atas neraka, ya. Yamuru, kemudian Syekh mengatakan yamuru alaihi nasu ala qadri a'malihim, bahwasanya manusia akan melewati sirat sesuai dengan keadaan amal perbuatan mereka, amal mereka di dunia, ya. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana keadaan masing-masing orang yang meniti sirat sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis. Faminhum man yamurru kalamhil basar, ya. Ada sebagian di antara mereka, ya, orang-orang yang meniti sirat, mereka menitinya, ya, melewatinya kalamhil basar, ya, seperti kejapan mata, kedipan mata, cepat, sangat cepat, ya. Ini keadaan di antara orang-orang yang meniti sirat, kalamhil basar, seperti kedipan mata, ya. Wa minhum man yamurru kalbarq, dan sebagian lagi ada yang melewatinya seperti kilat, ya, cepat sekali, ya, tetapi di bawah yang pertama. Yang pertama seperti kedipan mata, yang kedua ada yang melewatinya seperti kilat. Wa minhum man yamurru karih, kemudian sebagian lagi ada yang melewatinya seperti angin yang berhembus. Angin berhembus juga kecepatannya cepat, ya. Wa minhum man yamurru kal farsil jawad, dan sebagian yang lain lagi ada yang melaluinya, menitinya seperti kuda yang berlari kencang, ya. Seperti kuda yang berlari kencang. Al-farasul jawad artinya kuda yang kencang larinya. Wa minhum man yamurru karikabil ibil, dan di antara mereka ada yang melewatinya seperti penunggang unta, lebih lambat daripada kuda yang kencang. Wa minhum man ya'du adwan, kemudian kata beliau, dan sebagian lagi ada yang berlari, ya. Ya, ada yang kecepatannya seperti orang yang berlari. Wa minhum man yamshi masyan, dan ada yang juga kecepatannya, ya, melewatinya dengan cara berjalan, ya. Wa minhum man yahsabu zahfan, ya, ada yang berlari, ada yang berjalan, dan ada yang melaluinya dengan merangkak, ya. Yashafu zahfan artinya dengan merangkak, ya. Wa minhum man yakhtafu khatfan fayulqa fi jahannam, dan ada di antara mereka juga yang disambar kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Fa innal jisra alaihi kalalib takhtafun nasa bi'amali, karena di jembatan tersebut terdapat kalalib. Kalalib maksudnya besi-besi yang pengait, besi-besi pengait yang menyambar
manusia sesuai dengan keadaan amalnya. Faman marra 'ala sirati dakhala jannah. Maka siapa yang bisa berhasil melewati jembatan tersebut, melewati sirat, dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati azanallah yakum, keadaan nanti manusia ya di dalam meniti sirat. Setelah mereka mendapati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka ya perjalanan berikutnya adalah meniti di atas sirat yang terbentang di atas neraka, antara neraka dan surga ya. Dan keadaan manusia di dalam menitinya bermacam-macam sesuai dengan cepat tidaknya dia ketika beramal di dunia ya. Sesuai dengan cepat atau lambatnya dia di dalam beramal di dalam kehidupan ini. Ini menjadi nasihat bagi kita semua agar kita senantiasa berusaha berlomba-lomba ya di dalam beramal di dalam kehidupan dunia. Karena apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini yang akan menjadikan wasilah kita diberi kemudahan atau tidak oleh Allah di dalam meniti siratnya. Kemudian Syekh memberikan penjelasan, yamurun nas, manusia akan melewati, akan meniti sirat. Al-murad bin nas huna al-mu'minun. Yang dimaksud dengan manusia yang akan meniti sirat, yang dimaksud adalah orang-orang beriman. Ya. Yang dimaksud dengan manusia yang akan meniti di atas sirat dengan berbagai macam keadaan yang tadi disebutkan oleh Syekh Islam sesuai dengan hadis-hadis yang ada. Ya. Ada seperti kedipan mata, seperti kilat, ya seperti angin, seperti kuda, seperti orang balai dan seterusnya. Ada yang merangkak, bahkan ada yang tersambar jatuh. Waliyadzubillah. Kata Syekh, yang dimaksud dengan mereka manusia di sini adalah al-mu'min, orang-orang yang beriman. Ya. Li'anna al-kuffara qad zuhiba bihim ila nar. Kenapa? Karena orang-orang kafir sudah diseret, ditarik ke dalam neraka. Jadi mereka tidak meniti sirat. Ya, mereka tidak meniti sirat orang kafir. Ya, ini menjelaskan keadaan orang-orang mukmin. Ya, kita semua, ya, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan keadaannya demikian sesuai dengan keadaan amal perbuatan kita di dunia. Adapun orang-orang kafir, mereka sudah dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka. Fayamurrun nas ay al-mu'minun alaihi ala qadri a'malihim. Maka manusia, maksudnya orang-orang beriman nanti akan melewati sirat sesuai dengan kadar ya keadaan amal perbuatan mereka semasa di dunia ya. Minhum man yamurru kalam al-basar. Ada sebagian di antara mereka yang melewati sirat seperti kedipan mata. Wa minhum man yamurru kalban. Ada yang melewatinya seperti kilat. Walam ilbasar asra' minal bar. Dan kedipan mata tentunya ini lebih cepat daripada kilat. Wa minhum man yamurru karih. Dan ada sebagian mereka yang melewati seperti hembusan angin ya. Wala syakka annal hawa ayris sari'. Dan kata Syekh, hembusan angin itu juga sesuatu yang cepat ya. La siyama qabla an ya'rifa an-nasu at-ta'irat. Lebih-lebih sebelum manusia mengenal tentang pesawat dan seterusnya. Ya, wal hawa ma'ruf yasilu ahyanan ila 140 milan fi sa'ah. Dan angin ini kata Syekh kecepatannya bisa sampai 140 mil dalam 1 jam. Artinya sesuatu yang cepat. Wa minhum man yamurru kal farasil jawad. Ada juga melewati seperti kuda yang berlari kencang, ada yang melewati seperti penunggang unta, ada yang melewatinya dengan cara merangkak ya. Dan ada juga yang terjatuh ke dalamnya waliyadzubillah. Wa hadza bi ghairi ikhtiyaril insan. Kata Syekh, keadaan-keadaan seperti ini bukanlah berdasarkan pilihan masing-masing. Keadaan melewatinya bukan pilihan masing-masing. Saya ingin melewatinya seperti itu, bukan pilihan masing-masing. Walau kana bi ikhtiyarin lakana yuhibbu an yakuna bisur'ah.
Kalau ini sesuai dengan pilihan masing-masing, pasti semuanya akan melewati dengan secepat mungkin, ya. Karena ingin sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Walakin sayr ala hasbi sur'atihi fi qabul syari'ah fi hadhihi dunya. Ini ikhwan wa akhwati azanillah yang perlu kita jadikan bahan pelajaran. Bahwasanya cepat lambatnya orang-orang beriman nanti ketika melewati sirat, itu kata Syaikhul ala hasbi sur'atihi fi qabul syari'ah fi hadhihi dunya. Sesuai dengan cepat tidaknya dia di dalam menerima syariat Islam. Sesuai dengan cepat tidaknya dia di dalam melaksanakan syariat ini, ya, di dalam kehidupan dunia. Maka kehidupan kita di sini sangat menentukan bagaimana nanti kita diberi kemudahan atau tidak di dalam meniti sirat yang Allah bentangkan di atas neraka dan surga. Faman kana sari'an fi qabuli ma ja'at bihi rusul kana sari'an fi 'uburis sirat. Maka siapa yang di dalam kehidupan dunianya mereka cepat, ya, di dalam menerima menyambut apa saja yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cepat di dalam mengambil, di dalam, ya, menerima melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena syari'an fi 'uburis sirat, maka nanti di akhirat dia akan cepat di dalam meniti sirat. Wa man kana bati'an fi dzalik kana bati'an fi 'uburis sirat. Sebaliknya, siapa di dalam kehidupan dunianya dia lambat di dalam mengambil menerima syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka demikian juga nanti dia akan lambat di dalam meniti di atas sirat. Jazaan wifaqa, sebagai balasan yang setimpal, ya. Wal jazaa'u min jinsil amal, dan balasan yang Allah berikan nanti ini sesuai dengan jenis amal perbuatan kita, ya. Wa qauluhu, kemudian perkataan beliau, wa minhum man yukhtaf ayyukhadha bisur'ah, dan ada di antara yang meniti sirat tadi yang disambar, ya. Yukhtaf itu artinya diambil dengan cepat, disambar. Wa dzalika bil kalalim allati 'alal jasad, yaitu bisa disambar oleh, ya, besi-besi pengait yang ada di jembatan tersebut, ya. Tahtafun nasa bi'amalihim, yang menyambar manusia sesuai dengan keadaan amal-amal mereka. Wa yulqa fi jahannam, ya, dan mereka akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam, wal iyad billah. Kemudian saya memberikan catatan di sini. Kalimat wa yulqa fi jahannam, dan mereka nanti akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Yufhamu minhu anna an-nara allati yulqa fiha al-qusat hiya an-naru allati yulqa fiha al-kufar. Dari kalimat ini dipahami bahwasanya neraka yang nanti orang-orang ahli maksiat akan dilemparkan ke dalamnya, wal iyadu billah, itu sama dengan neraka yang nanti orang-orang kafir juga akan dilemparkan ke dalamnya. Walakinnaha la takunu bil adzab ka'adzabil kuffar. Akan tetapi azab yang dirasakan oleh orang-orang ahli maksiat dari kalangan orang-orang beriman itu, kata Syaikhul, azabnya tentu tidak sama dengan azabnya orang-orang kafir. Ya. Summa inna a'dha as-sujud la tamsahuha an-nar. Kemudian ada catatan di sini, kata Syaikhul, bahwasanya anggota-anggota yang terkena sujud, ya, orang-orang, ya, anggota badan yang menjadi anggota sujud nanti tidak akan disentuh oleh api neraka, kama thabata dzalika 'an Nabi alaihi salatu wassalam fi sahihain, sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikatakan oleh Bukhari dan Muslim, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
wa hiya al-jabha wal unf wal kaffan wa rukbatain atraful qadamain. Ya, anggota-anggota sujud ya seperti kening, hidung, ya, dua tangan, ya, dua rukbatain lutut dan atraful qadamain ujung kaki. Maka anggota-anggota sujud ini tidak terkena api neraka. Qaulu faman marra 'ala sirati dakhala al-jannah. Perkataan Syekhul Islam, siapa yang dia berhasil melewati sirat maka dia akan masuk ke dalam surga. Ai li annahu naja, maksudnya karena dia akan selamat, ya, dia akan selamat. Kemudian fa idza abaru alaihi wuqifu ala qantari bainal jannati wan nar. Setelah manusia ya mereka berhasil melewati sirat, ya, orang-orang yang ditolong oleh Allah untuk bisa ya berhasil melewati sirat, maka mereka tidak langsung Allah masukkan ke dalam surga. Tidak langsung dimasukkan ke dalam surga. Ya. Tetapi kata Syekhul Islam, ya, apabila mereka telah melewatinya, idza abaru alaih, mereka telah berhasil melewati sirat, ya, wuqifu ala qantara bainal jannati wan nar. Maka mereka ditahan, diberhentikan di atas qantara. Qantara itu ya seperti jembatan, ya, bainal jannati wan nar, yang ada di antara surga dan neraka. Jadi sebelum masuk ke surga ada qantara. Ya, setelah sirat ada qantara atau jembatan antara surga dan neraka. Fat yuqtassu li ba'dihi min ba'din. Lalu dilakukan kisos dari sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Sesama ya orang-orang beriman yang berhasil lewat sirat, mereka akan dilakukan kisos. Ya, terkait dengan kezaliman yang mungkin mereka lakukan sesama mereka di dunia, ya. Akan dikisos sebagian mereka dan mereka sebagian yang lain, ya. Fa idza hudzibu wa nuqu udzina lahum fi dukhulil jannah. Lalu ya, setelah dikisos, setelah mereka dibersihkan dan disucikan, ya, dengan kisos tersebut yang dilakukan di antara mereka, baru setelah itu mereka diizinkan masuk ke dalam surga. Ini kejadian berikutnya setelah meniti sirat, yaitu manusia yang berhasil meniti sirat akan ditahan, diberhentikan di qantara, dan di situ dilakukan kisos, ya, kisos di antara mereka. Kita bacakan sedikit penjelasan Utsaimin terkait qantara ini. Al-qantara hiyal jisr, lakinnaha jisrun shaghir. Qantara di sini adalah jembatan seperti sirat tetapi ini lebih kecil. Wal jisru fil asli mumirrun 'alal ma' min nahrin wa nahwi. Yang dimaksud dengan jisr secara asal itu apa? Tempat untuk ya menyeberang yang ada di atas air. Ya, jembatan, mesti jembatan di sini sesuatu yang menjadi tempat orang melewati di atas air. Ini secara makna. Ikhtalafa ulama fi hadhil qantara. Para ulama berselisih ketika memahami makna qantara ini. Qantara setelah sirat, hal hiya tarful jisri alladhi alamat li jahannam aw hiya jisrun mustaqil. Apakah qantara ini adalah ujung dari sirat yang terbentang antara neraka dan surga, jadi ujungnya, atau dia ada jembatan yang tersendiri? Wasawab fi hadza an naqula Allahu a'lam. Dan yang lebih tepat kata Utsaimin di dalam menjelaskan hal ini, kita katakan Allahu a'lam, Allah yang Maha tahu. Ya, apakah qantara ini adalah bagian ujung dari sirat atau dia ada jembatan tersendiri? Ya. Kata Utsaimin, Allahu a'lam wa laisa ya'nina sya'nuha, dan kita tidak mempermasalahkan apakah itu bagian yang ujungnya sirat atau bagian tersendiri, bukan urusan. Yang jelas kita beriman ada sirat, ada qantara, ya. Lakinnal ladzi ya'nina anna an-nasa yuqifuna 'alaiha.
yang perlu kita pahami, kita perhatikan berdasarkan dalil-dalil yang ada, bahwasanya manusia nanti akan Allah tahan di atas kontor. Ya. Mereka tidak langsung diizinkan masuk ke dalam surga, tapi di atas kontor untuk dikisos di antara mereka. Kemudian perkataan beliau, fayuqtasu li ba'dihi min ba'din, sebagian mereka akan dikisos dengan sebagian yang lain. Hadzal qisas ghairul qisasil awwal alladzi fi arasatil qiyamah. Kisos yang disampaikan di sini tidak sama dengan kisos yang pertama yang terjadi di padang mahsyar. Ya. Kalau di padang mahsyar secara umum, ya. Jadi sebelum sirat ada kisos di padang mahsyar, ada pun kisos yang berikutnya di atas kantor ini beda lagi. Ya. Ini bukan kisos yang ada di padang mahsyar. Ya. Lianna hadza qisasun akhas. Karena kisos yang Allah lakukan di antara orang-orang beriman di atas kontara ini kisos yang lebih khusus. Li ajli an yudhibal ghilla wal hikda wal baghdha allati fi qulubin nas. Kisos yang Allah lakukan terhadap sesama orang-orang mukmin yang berhasil melewati sirat itu tujuannya untuk menghilangkan kedengkian, menghilangkan permusuhan, menghilangkan kebencian di antara mereka. Ya, di dalam hati-hati mereka Allah hilangkan semua kebencian, ya, hasad, kedengkian, permusuhan di antara mereka dengan kisos tersebut. Ya. Sehingga masing-masing akan hilang rasa kebencian di antara mereka. Ya. Ini kisos sesama orang-orang mukmin yang ada di atas kontor, bukan sebagaimana kisos pertama yang ada di padang mahsyar. Fayakunu hadza bimansilati tadqiyah wa tathhir. Maka kisos yang ada di atas sirat ini dalam rangka untuk membersihkan, mensucikan hati-hati orang mukmin sebelum mereka dimasukkan ke dalam surga, sehingga benar-benar bersih dari hati mereka, tidak ada sedikit pun kebencian, kedengkian di antara mereka dengan kisos tersebut. Wadzalika li'anna ma fil qulub la yazulu bi mujarradil qisas. Karena kata Syekh, apa yang ada di dalam hati dari kedengkian, hasad dan seterusnya itu tidak otomatis hilang dengan semata-mata kisos yang ada di padang mahsyar. Tidak semuanya hilang di antara mereka, kedengkian dan seterusnya itu tidak otomatis hilang dengan semata-mata kisos di padang mahsyar yang pertama. Fahadhil qantara allati bainal jannati wan nar li ajli tanqiyati ma fil qulub. Maka qantara, ya, jembatan yang ada setelah sirat ini itu untuk tujuan membersihkan, ya, kotoran-kotoran yang ada di dalam hati orang-orang mukmin, hatta yadkhulul jannata wa laysa fi qulubihim ghillun, sehingga mereka masuk ke dalam surga dalam keadaan di hati mereka sudah tidak ada lagi ghil, kedengkian atau permusuhan di antara mereka. Benar-benar hati mereka bersih, ya, dengan kisos yang Allah lakukan di atas kontorah tersebut. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajr ayat 47, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin. Dan kami akan cabut, ya, rasa kedengkian yang ada di hati-hati mereka orang-orang mukmin. Meskipun mungkin di dunia, ya, banyak kedengkian-kedengkian di antara sesama muslim, seorang mukmin, hasad dan seterusnya. Nanti di atas kontorah itu semua akan Allah hilangkan dengan dilakukannya kisos di antara mereka. Ya. Allah akan cabut kedengkian di dada-dada mereka. Ikhwana, mereka benar-benar menjadi orang-orang yang bersaudara, ala sururin mutaqabilin, yang mereka saling berhadapan-hadapan di atas dipan. Ya. Qalu fa idza hudzibu wa nuqu udhina lahum fi dukhulil jannah. Ya. Perkataan Syekh Islam, ketika mereka sudah disucikan, sudah dibersihkan, maka mereka baru diizinkan masuk ke dalam surga. Ini sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh
Imam Bukhari di dalam sahihnya. Idza hudhibu mimma fi qulubihim min al-adawa wal baghdha wa nuqu minha. Ketika mereka sudah dibersihkan apa-apa yang ada di dalam hati mereka dari permusuhan, dari kebencian, kedengkian, ya. Dan mereka disucikan dari itu semua, fa innahu yu'dzanu lahum fi dukhulil jannah. Maka mereka akan diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Fa idza udzina lahum fid dukhul fala yajiduna al-baba maftuhan. Setelah mereka Allah izinkan untuk masuk ke dalam surga, maka setelah itu mereka menuju surga dan mereka dapati pintu surga dalam keadaan ya tidak terbuka, masih tertutup, ya. Pintu surga ya dalam keadaan belum terbuka, ya, masih tertutup, ya. Fala yajidunal baba maftuhan. Setelah mereka diizinkan, maka mereka dapati pintu surga masih dalam keadaan tertutup, ya. Walakin an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yashfa'u ila Allah bi an yaftaha lahum babal jannah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar dibukakan pintu surga, ya. Jadi yang meminta kepada Allah akan dibukakan pintu surga adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kaum muslimin, orang-orang beriman, ya, di atas kontara setelah dikisos kemudian mereka diizinkan masuk surga, mereka dapat pintu surga dalam keadaan tertutup, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti akan mohon kepada Allah minta syafaat agar dibukakan baginya surga. Kama sayati fi ashabi syafaat, insyaallah sebagaimana nanti insyaallah penjelasan hal ini akan dijelaskan lebih lanjut di dalam pembahasan tentang jenis-jenis syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat untuk dibukakan baginya pintu surga. Sehingga setelah beliau masuk ke dalamnya, kaum muslimin pun masuk ke dalam pintu surga melalui pintu yang telah Allah sediakan masing-masing bagi mereka. Ikhwani wa akhwati a'azallahu yakum, ini saya mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini dari kejadian-kejadian nanti akan terjadi pada hari kiamat, dari adanya sirat, ya, jembatan yang terbentang antara surga dan neraka, kemudian juga adanya al-qantarah, ya, jembatan kecil yang nanti di atasnya orang-orang beriman yang berhasil melewati sirat akan Allah kisos untuk membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati-hati mereka. Kemudian setelah itu mereka akan diizinkan masuk ke dalam surga, dan sebelumnya nanti ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meminta syafaat kepada Allah, ya, untuk dibukakan baginya surga. Insyaallah untuk kejadian-kejadian berikutnya dari dibukakannya pintu surga, ya, kemudian tentang adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan sampaikan penjelasannya pada kesempatan berikutnya biidznillah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari ini bisa menjadi ya ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti ya apa yang telah Allah janjikan, ya, agar diberi kemudahan di dalam menghadapi kejadian-kejadian setelah hari akhirat, ya, di akhir akhirat. Kita berdoa kepada Allah Taala agar kita diberi istiqomahan, karena sesungguhnya perkara yang paling pokok dari itu semua, ikhwani akhwati azza yakum, adalah bagaimana kita ditolong oleh Allah untuk istiqomah di atas ya syariat ini, di atas agama. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, yang bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang senantiasa kita perjuangkan, yang senantiasa kita jaga ya selama kehidupan kita, agar Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah,
di atas syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.